Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Musalla Sa'adatul Muta'alimin yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat para pengurus musalla serta para tokoh masyarakat, para hujjaj dan juga remaja sekalian. Syukur alhamdulillah malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga bisa hadir berkumpul kembali untuk sama-sama mengikuti pengajian. Semoga kehadiran ini mendapat balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni dosa-dosa kita serta dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, melanjutkan bahasan tentang adab-adab tata krama, sopan santun di dalam makan dan minum. Nah, ini di dalam keterangan-keterangan hadis Nabi ada dua kelompok hadis, ya. Yang satu semacam melarang, ya. Yang kedua semacam membolehkan. Nah, itulah masalah makan dan minum berdiri, ya. Makan minum berdiri, apalagi makan minum sambil jalan, itu kan lebih keren lagi itu, ya. Ya, makan jalan namanya. Nah, ini saudara-saudara, ada dua kelompok hadis ini. Yang satu semacam istilahnya membolehkan, karena Nabi pernah makan berdiri, pernah minum berdiri. Tapi di hadis yang lain Nabi pernah menegur sahabatnya yang makan dan minum berdiri. Nah, para ulama mengolah hadis ini, maka disimpulkanlah bahwa boleh saja makan berdiri, cuman lebih baik Nah, itu aja saudara-saudara, ya. Ya, lebih baik, ada lebih baiknya itu. Nah, ini yang diterangkan ini, ya. Dan sudah diterangkan sebagian. Sebagai contoh saja, ini hadis dari Abdullah bin Abbas, ya. Beliau berkata, saqaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam min zamzam. Kata Abdullah bin Abbas, saya menuangkan air zam-zam, ya, kepada Nabi untuk diminum. Maka fasyariba wa huwa qaimun, maka Nabi minum sedangkan beliau sambil berdiri. Nah, itu contoh, ya, minum sambil berdiri. Nabi sendiri kerjain. Jadi ini masih boleh. Cuman afdolnya, ya, cakepnya yaitu duduk, ya, atau nongkrong sama aja. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim itu yang menerangkan Nabi minum air zam-zam sambil berdiri. Itu cerita dari Abdullah bin Abbas. Ada lagi nih, ya, bahasan dari sahabat Nabi, ya, yang menceritakan di sini adalah An-Nazzal bin Sabrah. Dari Nazzal bin Sabrah dia berkata, Ata Aliyun radhiyallahu an. Imam Ali datang ke Babar Rahbati, ke suatu tempat, ya, ke suatu tempat yang agak luas begitu, ya, di pekarangan yang luas. Fasyariba qaiman, si Nazzal, ya, melihat bahwa Imam Ali minumnya sambil berdiri. Tuh. Jadi kalau tadi Nabi Muhammad minum sambil berdiri, minum zam-zam. Kemudian Imam Ali juga minum sambil berdiri. Nah, Imam Ali ogah disalahin dia berkata, waqala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Sesungguhnya saya, kata Imam Ali, beliau berdalil, istilahnya mengemukakan dalil bahwa tadi dia minum berdiri, ya. Maka dia mengatakan, katanya, bahwa saya sendiri pernah melihat itu Nabi Muhammad, ya, beliau berbuat seperti apa yang saya perbuat, yaitu minum sambil berdiri. Hadis rawahul Bukhari.
Jadi dengan demikian kita nggak permasalahkan lah makan prasmanan, makan sambil diri, sambil jalan, kita nggak permasalahkan karena memang ada keterangan-keterangannya begitu ya, yang membolehkan, ada rujukannya. Kemudian tadi hadis riwayat Bukhari gitu. Kemudian di hadis nomor 3 ya, di hadis nomor 3, nah ini lebih hebat lagi nih. Kalau tadi makan berdiri, sekarang nih ada bahasan bahwa minum sambil berjalan. Nah, itu lebih hebat lagi itu. Ya. Nih, dikatakan oleh Abdullah bin Umar wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis dari Abdullah bin Umar, berkata beliau, kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan minum doang, makan pada ini. Jadi kata anaknya Umar bin Khattab yang bernama Abdullah, dia bilang kami makan di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan kami berjalan. Nah, ini makan jalan ini. Itu ada buktinya ini. Ya, jadi sahabat Nabi melaksanakan suatu perbuatan yang Nabi lihat, seandainya haram Nabi tegur. Ya, seandainya haram Nabi tegur, Nabi biarkan. Nah, ini menunjukkan hukumnya ini perbuatan boleh katanya, yaitu makan sambil berjalan. Wa nashrabu wa nahnu qiyam, dan kami pun minum ya, sedang kami berdiri ya. Jadi ada makan sambil berjalan, minum sambil berdiri. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Jadi saudara-saudara, beberapa hadis yang kita baca tadi ya, semuanya menunjukkan bahwa boleh makan dan minum sambil berdiri, nggak ada larangan ya. Paling mau tinggi ya, paling mau tinggi banget ya makruh, paling mau tinggi banget makruh masih boleh ya. Nah, ini nomor 4, hampir sampai semua ini untuk menerangkan bahwa Nabi dan sahabat pernah makan berdiri dan pernah minum berdiri. Tapi juga kebanyakan makannya, minumnya duduk. Ya, dulu kan kita ceritakan itu Nabi makan sambil duduk, ya, mengitari nampan yang gede begitu. Ya. Nah, itu menggambarkan beliau makan duduk. Tapi sewaktu-waktu ya makan berdiri, nggak jadi masalah itu. Nah ini kalau tadi dari Abdullah bin Umar, nah sekarang dari Amr bin Shu'aib begitu. Hadis ini dari Amr bin Shu'aib, beliau dari bapaknya an abihi, kemudian an jadihi dari kakeknya. Ya, ini turun temurun ya hadis, dari seorang kakek turun ke anak terus turun ke cucu begitu. Artinya diberitahu begitu. Jadi si kakek beritahu kepada anaknya, anaknya beritahu kepada anaknya lagi. Berarti kan itu cucu itu. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Kata kakek Amr bin Shu'aib, saya melihat Nabi Muhammad minum sambil berdiri dan juga sambil duduk. Jadi yang dilihat dua-duanya. Suatu ketika Nabi diri dan ketika yang lain sambil duduk ya. Jadi permasalahannya enteng sih, nggak berat ini ya, bukan hal yang pokok ya, apalagi diributin gitu. Jadi ada ustadz minum sendiri biarin aja, ada ustadz makan berdiri juga biarin, jangan wah begitu, lo mau ngapain ribut-ribut gitu-gituan. Jadi bikin ribut mang enak, bikin ribut saudara-saudara nggak enak. Ya, yang enak tuh hidup asik-asik aja, senyum sono kemari kan enak begitu. Minum tangan kiri kan atas. Bagaimana? Minum tangan kiri kan. Nah itu makruh, minum tangan kiri makruh. Ya kadang-kadang serba salah itu. Tangan kanan ya megang sendok misalnya atau nyuap ya tangannya kotor, tangan kiri ya ngambil gelas begitu kan. Emang serba salah kadang-kadang. Serba salah. Apa begini, begitu serahin teh lah, asal-asalan tukin begitu. Ya itu sih boleh-boleh aja. Ya, yang penting makruh masih boleh. Yang haram udah nggak bisa udah, itu harga mati udah.
Kemudian di hadis selanjutnya, wa an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mulai nih. Ini hadis mulai menerangkan larangan. Tadi Nabi berbuat, makan, minum, berdiri. Sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Ali bin Abi Thalib makan, minum, berdiri. Nah, sekarang nih hadisnya inian nih, Nabi pernah melarang. Wa an Anasin radhiyallahu an. Hadis dari Anas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas dari Nabi. Anas bercerita katanya, annahu naha ayyashrobar rajulu qa'iman. Bahwasanya Nabi melarang, ya, melarang seseorang minum sambil berdiri. Tuh. Tapi beliau kerjain juga. Ya. Maka inilah yang saya sebut makruh. Larangannya nggak keras. Larangannya nggak keras. Jadi ada istilah lebih baik duduk begitu, lebih baik duduk. Nah, ini Nabi melarang katanya seseorang minum sambil berdiri. Qala Qatadah wa qulna li Anas, berkata Qatadah, ini salah seorang tabi'in, berkata kepada Anas, salah seorang sahabat yang menceritakan hadis ini. Ya, tadi kan hadisnya menceritakan Nabi melarang seseorang minum sambil berdiri. Si Qatadah tanya sama si Anas, wahai Anas, bagaimana hukumnya kalau makan? Itu kan berdiri minum. Kalau makan bagaimana? Qala dzalika asyarru wa akhbas. Ya kalau makan jelekan lagi katanya. Kalau makan jelekan lagi. Ya, lebih parah lagi. Rawahu Muslim begitu. Kemudian di dalam riwayat lain, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam zajaro anisurbi qa'iman. Bahwasanya Nabi melarang minum sambil berdiri. Jadi dua hadis, dua kelompok hadis. Ya, ini kerjaan ulama ini, dia menggodok, dia mengolah. Kok beberapa hadis berbuat minum, makan, berdiri. Beberapa hadis lagi diceritakan melarang. Ini bagaimana ini? Nah, disatuin. Biar semuanya diambil. Jadi kita nggak ngambil satu kelompok melepas kelompok lain, begitu. Diambil dua-duanya, diolah, ya, dimasak, maka hasilnya yaitu lebih baik makan, minum, duduk daripada berdiri. Ya. Tapi berdiri masih boleh.